Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengajar atau pengampu mata kuliah Biosel dan Molekul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelson Krisnadala Rosa dari kelas PPA 2024 dengan NIM 24030204013. Pada video kali ini saya akan mohon izin untuk menjelaskan tentang sitoskeleton dan juga pergerakan sel yang telah Bapak dan Ibu sudah ajarkan kepada. Jadi pada PPT kali ini yaitu memahami struktur dan fungsi sitoskeleton dengan indikatornya, yaitu yang pertama membedakan berbagai macam komponen penyusun sitoskeleton. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan struktur dan fungsi dari tiap-tiap tipe sitoskeleton. Kemudian yang ketiga menjelaskan mekanisme pergerakan sel. Dan untuk bahan kajiannya sendiri yaitu yang pertama mikrotubulus sebagai komponen terbesar berperan dalam transport dan pembelahan sel. Kemudian yang kedua terdapat filamen intermediat yaitu memberi kekuatan struktural pada sel. Kemudian yang ketiga terdapat mikrofilamen atau paling kecil, penting untuk gerakan sel dan perubahan bentuk. Kemudian yang keempat terdapat pergerakan sel yaitu berhubungan dengan dinamika ketiga komponen di atas tadi yang telah saya sebutkan. Dan untuk yang struktur sel dan posisi sitoskeletonnya. Jadi pada gambar ini adalah ilustrasi sel hewan dengan berbagai organel dan sitoplasma yang relevan untuk memahami posisi sitoskeleton. Kemudian untuk penjelasan bagian-bagian pentingnya yaitu plasma membran atau membran plasma, lapisan luar yang mengontrol keluar masuk zat. Kemudian terdapat sitoplasma yaitu medium tempat organel berada dan tempat sitoskeleton tersebar. Kemudian terdapat mikrotubulus terlihat sebagai garis tebal panjang berperan sebagai rel transportasi vesikel atau organel dan penting saat pembelahan. Kemudian terdapat mikrofilamen terlihat sebagai garis tipis dekat dengan membran plasma berfungsi dalam perubahan bentuk sel dan gerakan amoeboid. Kemudian terdapat sentrial yaitu mengatur mikrotubulus penting dalam pembelahan sel. Kemudian terdapat RE atau retikulum endoplasma halus dan kasar, tempat sintesis lipid dan protein. Kemudian terdapat mitokondria yaitu menghasilkan energi atau ATP penting untuk mendukung aktivitas sitoskeleton. Kemudian terdapat badan Golgi yaitu memodifikasi dan mengemas protein produknya, bisa diangkut melalui mikrotubulus. Kemudian yang terakhir ada lisosom dan vakuola, tempat pencernaan dan penyimpanan sel. Pergerakan mereka diatur oleh sitoskeleton. Jaringan sitoskeleton dalam sel yang terdiri dari mikrotubulus yaitu struktur terbesar sebagai rel untuk pergerakan organel seperti mitokondria. Kemudian terdapat filamen intermediate dan mikrofilamen yaitu mendukung struktur sel, menjaga bentuk dan menahan tekanan mekanik. Kemudian ada endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma dan ribosom terhubung dengan sitoskeleton untuk posisi dan transportasi protein. Kemudian terdapat mitokondria yaitu tampak tergantung pada struktur mikrotubulus sebagai jalur transport dalam sel. Jadi fungsi visualisasi ini menunjukkan bagaimana sitoskeleton tidak hanya menopang sel tapi juga sebagai sistem transportasi dan stabilisasi posisi organel dalam sitoplasma. Ketiga komponen utama dari sitoskeleton tersebut yaitu satu mikrotubulus terbuat dari tubulin berperan dalam pembelahan sel dan jalur transportasi intraseluler. Kemudian yang kedua terdapat filamen intermediat memberi kekuatan mekanik, stabilitas dan dukungan struktural. Kemudian yang ketiga terdapat mikrofilamen atau aktin terlibat dalam gerakan sel, ekositosis dan endositosis. Terdapat tambahan filamen trabekula. Jadi filamen trabekula ini adalah jenis keempat yang menghubungkan ketiga serabut utama tersebut ke organel sel dan membentuk kisi-kisi yang disebut mikrotrabekular atatis dengan fungsi menjaga posisi organel dan mengkoordinasi kerja antar komponen. Jadi terdapat gambar mikroskopik elektron di kanan slide menunjukkan penambahan ketiga jenis serabut tersebut dalam tampilan mikroskopis. Jenis serabut sitoplasma dan struktur penyusunnya yaitu yang pertama terdapat aktin filamen atau mikrofilamen. Jadi strukturnya itu tersusun dari subunit protein aktin yang membentuk filamen helix ganda dengan memiliki fungsi yaitu mendukung bentuk sel, membantu kontraksi otot, gerakan amoeboid dan pembelahan sel. Kemudian dapat diilustrasikan dari kanan atas yaitu cara menggambarkan bagaimana mikrofilamen juga ada pada tumbuhan air seperti cara. Kemudian yang kedua terdapat intermediate filaments yaitu struktur yang tersusun dari subunit protein berserat atau fibrous subunits.
dan memiliki fungsi memberikan kekuatan mekanik dan stabilitas struktural pada sel. Ilustrasi ini dapat dilihat dari peacock, yaitu menunjukkan kemegahan struktur karena kestabilan bentuk yang dijaga oleh filamen ini. Kemudian yang ketiga terdapat mikrotubulus, yaitu mikrotubulus. Struktur ini terbuat dari tubulin atau alfa dan beta yang membentuk silinder berongga, dan juga memiliki fungsi mengatur pembelahan sel, transport intrasel, dan posisi organel. Dapat dilihat dari ilustrasi chameleon atau bunglon, yaitu yang di gambar ini. Kemudian terdapat filamen mikrotubecula, yaitu memiliki ciri-ciri ukuran lebar 2-3 nanometer dan panjang 20-300 nanometer. Fungsi utamanya yaitu menghubung antar mikrofilamen mikrotubulus dan filamen intermediate, kemudian menjaga posisi organel agar tidak berpindah sembarangan dalam sitoplasma, kemudian membentuk kerangka kisi-kisi internal yang menyatukan seluruh sistem sitoskeleton. Penempatan 3 serabut utama. Yang pertama terdapat mikrotubuli tersusun secara acak membentang radial dari pusat sel seperti sentrosom, melekat dan menyebar hingga ke korteks sel, mendukung transportasi intraseluler dan terlibat dalam gerakan sel. Kemudian yang kedua terdapat mikrofilamen, yaitu tersusun paralel di dalam sel, bisa tersebar merata atau terkonsentrasi di pinggir sel. Jadi berperan besar dalam perubahan bentuk sel, konstruksi, dan pembentukan pseudopodia. Kemudian yang ketiga terdapat filamen intermediate, yaitu menyebar di seluruh sitoplasma dekat permukaan sel yang tersusun seperti jaring laba-laba dan juga memiliki fungsi menjaga stabilitas struktural. Nah, belum jelas keberadaannya pada tumbuhan. Komponen sitoskeleton yang pertama terdapat mikrotubulus, yaitu memiliki struktur berbentuk batang rongga dengan diameter kurang lebih 25 nanometer. Dinding batang tersebut dari protein globular tubulin. Subunit tubulin terdiri dari dimer alfa tubulin dan beta tubulin. Memiliki kutub positif dan kutub negatif. Sifat ini penting untuk pertumbuhan dinamis dan arah pergerakan molekul motorik. Aktin filamen atau filamen aktin adalah filamen tipis yang terlibat dalam berbagai proses seluler termasuk gerakan sel dan kontraksi. Mikrotubulus adalah tabung berongga yang memberikan dukungan struktural dan terlibat dalam transportasi intraseluler. Kemudian intermediate filaments atau filamen intermediate, yaitu filamen yang memberikan kekuatan tarik dan dukungan struktural pada sel. Kemudian terdapat sentrosom, yaitu pusat organisasi mikrotubulus yang berperan dalam pembelahan sel. Kemudian terdapat nuklir lamina atau lamina nukleus, yaitu jaringan filamen protein yang melapisi bagian dalam membran nukleus, memberikan dukungan struktural pada nukleus. Plasma membran atau membran plasma, yaitu lapisan luar sel yang mengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Mitokondria, yaitu atau organel yang menghasilkan energi seluler atau ATP. Endoplasma retikulum atau retikulum endoplasma adalah jaringan membran yang terlibat dalam sintesis protein dan lipid. Kemudian vesikel, yaitu kantong kecil yang membawa zat-zat di dalam sel. Kemudian ada nukleus sel, yaitu organel yang mengandung materi genetik sel. Jadi fungsi skeleton pada gambar ini menjelaskan yaitu memberi bentuk kepada sel, yaitu sitoskeleton memberi bentuk dan dukungan struktural pada sel. Orientasi serabut-serabut sitoskeleton membentukkan bentuk sel. Kemudian terdapat gerakan sel, yaitu sitoskeleton adalah jaringan dinamis yang dapat berubah bentuk, memungkinkan sel untuk bergerak dan dapat menganalisis, dan juga gambar tersebut memberikan representasi visual yang baik dari komponen-komponen sitoskeleton dan fungsinya. Sitoskeleton adalah struktur yang sangat dinamis dan kompleks, dan perannya dalam sel sangat-sangat penting. Sitoskeleton memiliki peran penting dalam berbagai proses seluler, termasuk pembelahan sel, transportasi intraseluler, dan pensinyalan sel. Mikrotubulus, yaitu komponen pembentuk mikrotubulus dibangun oleh dua tipe subunit protein, yaitu alfa tubulin dan juga beta tubulin. Bentuk dan ukurannya yaitu bentuk globular dengan berat molekul PM55.000 Dalton, terdiri dari 500 residu asam amino. Alfa dan beta tubulin berkumpul membentuk silinder dengan diameter luar 24 nanometer dan lubang 15 nanometer. Tersusun heliks dengan 13 tubulin membentuk satu putaran heliks. Kemudian untuk panjang mikrotubulus sendiri bervariasi bergantung pada tipe sel dengan panjang. Akson sel saraf 10-20 mikrometer,
kemudian atau 1025 pm, dengan catatan ada potensi kesalahan dalam satuan karena mikrometer lebih masuk akal untuk panjang sel. Cilia dan flagel 5-200 mikrometer. Strukturnya yaitu merupakan saluran berongga dengan dinding yang terdiri dari tubulin dimer atau heterodimer. Penyusunan turbulin dalam dinding mikrotubulus searah. Kemudian saturan dari tubulin membentuk protofilamen yaitu polimer tubulin yang searah. Satu mikrotubul terdiri dari 13 protofilamen. Kemudian tubulin dapat mengalami polimerisasi atau pembentukan mikrotubul dan depolimerisasi pembongkaran mikrotubul. Fungsi mikrotubul sendiri dalam sel dukungan struktural memberikan bentuk dan dukungan pada sel. Transportasi intraseluler sebagai jalur transportasi untuk organel dan vesikel di dalam sel. Untuk gerakan sel yaitu membentuk silia dan flagel yang memungkinkan sel bergerak. Kemudian pembelahan sel membentuk spindel mitosis yang memisahkan kromosom selama pembelahan sel. Komponen sitoskeleton bersama dengan filamen aktin dan filamen intermediat membentuk sitoskeleton. Kemudian untuk analisis tambahannya yaitu mikrotubul adalah komponen penting dari sitoskeleton dan memiliki banyak fungsi penting dalam sel. Dinamika polimerisasi dan depolimerisasi mikrotubul memungkinkan sel untuk mengubah bentuk dan bergerak. Mikrotubul adalah target penting untuk obat-obatan yang mengganggu pembelahan sel seperti obat kemoterapi. Fungsi mikrotubul dalam pembelahan sel. Jadi mikrotubul itu berperan dalam pemindahan kromosom saat metafase ke anafase, sehingga sel dapat membelah. Jika pembentukan mikrotubul dihambat, pembelahan sel tidak terjadi, sehingga proses perpanjangan sel dapat dihambat. Sentriol dan pembentukan mikrotubul. Sentriol adalah pusat pembentukan mikrotubul baru dengan trimer atau triplet mikrotubul. Pada sel hewan, sentrosom memiliki sepasang sentriol yang terdiri dari 9 triplet mikrotubul yang melingkar. Kemudian gamatubulin dan nukleisasi mikrotubul penting untuk nukleisasi mikrotubul yaitu pembentukan awal mikrotubul. Kompleks cincin gamatubulin berfungsi sebagai tempat penempelan pertama untuk heterodimer alfa beta tubulin. Sentriol dan pembentukan spindel mitosis, yaitu sentriol adalah struktur yang penting dalam pembentukan spindel mitosis, yaitu struktur yang memisahkan kromosom selama pembelahan sel. Kemudian karena mikrotubul penting untuk pembelahan sel, obat-obatan yang mengganggu pembentukan mikrotubul seperti taksol sering digunakan dalam kemoterapi kanker untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Struktur helix mikrotubul memberikan kekuatan dan stabilitas pada mikrotubul. Replikasi sentriol selama pembelahan sel terjadi. Replikasi sentriol ini terjadi bahwa setiap sel anak akan menerima satu pasang sentriol. Kemudian sentrosom dan sentriol dari gambar ini menunjukkan sentrosom yang berisi sepasang sentriol. Sentriol digambarkan sebagai struktur silindris yang terdiri dari mikrotubul. Kemudian pasangan sentriol atau sentriol pair, ya gambar ini menunjukkan bahwa kromosom sentrosom terdiri dari sepasang sentriol. Mikrotubul, gambar ini menunjukkan mikrotubul yang membentuk struktur sentriol dengan potongan memanjang atau longitudinal section dan potongan melintang atau cross section. Jadi memberikan tampilan sentriol dari dua sudut yang berbeda. Fungsi mikrotubul motil untuk pergerakan sel. Mikrotubul motil berfungsi untuk pergerakan sel. Contohnya mikrotubutil termasuk flagella dan cilia. Kemudian untuk struktur flagella dan cilia memiliki ultrastruktur yang sama, yaitu inti yang terdiri dari mikrotubul. Kemudian untuk ukuran, cilia diameter 0,25 dan panjang 2-20, flagella diameter 0,25 dan panjang 10-200. Dinein adalah protein yang bertanggung jawab untuk memulai pergerakan dinein dan vesikel. Kebutuhan protein yaitu dinein membutuhkan jumlah besar protein tambahan untuk berasosiasi dengan organel yang tertutup membran atau vesikel. Jadi gambar ini menunjukkan komponen seperti vesikel, glikoprotein, membran akrin, spektrin, filamen, RP1, kompleks aktin, dinein, dan mikrotubul kinesin dan dinein. Arah pergerakan, kinesin bergerak ke arah ujung plus mikrotubul, sedangkan dinein bergerak ke arah ujung minus mikrotubul. Untuk gambar tersebut menunjukkan struktur kinesin dan dinein dengan kepala globular dan ekor kargo. Peran dinein dan kinesin adalah protein motor yang menggerakkan kargo di sepanjang mikrotubul. Kemudian untuk pergerakan silia dan flagella bertanggung jawab untuk pergerakan silia dan flagella yang memungkinkan sel bergerak atau memindahkan cairan di sepanjang permukaan sel.
Kemudian transportasi vesikel, dinein dan kinesin juga penting untuk transportasi vesikel di dalam sel yang mengangkut protein, lipid, dan molekul lain ke berbagai bagian sel. Arah pergerakan dinein dan kinesin ditentukan oleh polaritas mikrotubul. Struktur flagella dan silia. Jadi baik silia maupun flagella memiliki struktur internal yang khas, yaitu terdiri dari sepasang mikrotubul tunggal atau duplet. Kemudian untuk bagian luarnya dikelilingi oleh 9 pasang mikrotubul duplet. Dengan pola 9+2, yaitu susunan itu sering disebut sebagai pola 9+2 atau struktur aksoneme. Fungsi mikrotubul pada silia dan flagella berperan sebagai dukungan struktural, yaitu memberikan kerangka bagi organel, alat bergerak memungkinkan silia untuk flagella untuk bergerak atau bergetar. Dapat dilihat dari gambar-gambar ini yang telah saya letakkan di dalam video saya pada kali ini. Feinbaukilen und Flagellen. Istilah ini memungkinkan besar berasal dari bahasa Jerman yang berarti struktur halus silia dan flagella. Kemudian ada basal Körper, yaitu menunjukkan basal body yang merupakan struktur yang menempelkan silia atau flagella ke sel. Kemudian dinein, yaitu protein motor yang bertanggung jawab untuk pergerakan silia dan flagella yang sudah saya katakan tadi. Kemudian terdapat sistem mikrotubul. Pergerakan flagella atau silia dimungkinkan oleh sistem mikrotubul internal mereka dengan rumus 2+9 pada pola 9+2 dengan 2 mikrotubul di tengah dan 9 mikrotubul di sekelilingnya. Mikrotubul utuh dan tidak utuh. Mikrotubul duplet di bagian luar terdiri dari 1 mikrotubul utuh dan 1 mikrotubul tidak utuh. Perbedaan flagella dan silia meskipun memiliki struktur yang sama, tetapi memiliki berbeda dalam panjang dan pola pergerakan. Flagella biasanya lebih panjang dan bergerak seperti cambuk, sedangkan silia lebih pendek dan bergerak seperti dayung. Untuk peran dinein itu menghasilkan gaya geser antara mikrotubul duplet yang menyebabkan silia atau flagella menekuk dan bergerak. Dan juga untuk fungsi biologis, silia dan flagella memiliki fungsi yang pergerakan sel, misalnya sperma, pergerakan cairan di sepanjang permukaan sel, misalnya silia di saluran pernafasan, dan sebagai sensor lingkungan. Mikrofilamen atau filamen aktin memiliki struktur dan komposisi komponen sitoskeleton yang paling tipis dengan diameter sekitar 7 nanometer. Kemudian terdiri dari 2 rantai protein aktin yang saling melilit membentuk struktur heliks ganda. Selain aktin, mikrofilamen juga berinteraksi dengan protein lain seperti miosin dan tropomiosin, terutama dalam konteks kontraksi otot. Aktin dapat ditemukan dalam 2 bentuk, aktin G atau globular yang merupakan monomer dan aktin F atau filamentosus yang merupakan polimer. Jadi fungsi utama itu yaitu menjaga bentuk sel, memberikan dukungan struktural pada sel terutama di dekat membran plasma. Kemudian ada pergerakan sel, yaitu berperan dalam berbagai jenis pergerakan sel, termasuk pergerakan ameboid, kontraksi otot, dan sitokinesis atau pembelahan sel. Transportasi intraseluler memfasilitasi pergerakan vesikel dan organel di dalam sel. Dan untuk pembelahan sel berperan dalam pembentukan cincin kontraktil yang membagi sel selama sitokinesis. Keberadaannya itu tersebar luas di seluruh sitoplasma sel atau eukariota. Kemudian filamen intermediat. Struktur dan komposisi filamen intermediat memiliki struktur antara mikrofilamen dan mikrotubulus, sehingga disebut intermediat. Kemudian terdiri dari berbagai jenis protein fibrosa seperti keratin, pimentin, dan lamin, tergantung pada jenis selnya. Strukturnya sangat stabil dan tahan terhadap tekanan mekanis. Kemudian untuk fungsi utamanya sebagai dukungan struktural, memberikan kekuatan mekanis pada sel dan jaringan membantu sel menahan tekanan dan tarikan. Kemudian penjangkaran organel atau membantu menahan organel pada tempatnya di dalam sitoplasma agar tidak kemana-mana. Kemudian pembentukan lamina nuklear atau salah satu jenis protein filamen intermediat membentuk lamina nuklear yang memberikan dukungan struktural pada nukleus. Spesialisasi sel berbagai jenis filamen intermediat memberikan fungsi khusus pada jenis sel tertentu seperti keratin pada sel epitel dan neoforil pada sel saraf. Keberadaannya ditemukan di dalam sitoplasma banyak jenis sel hewan termasuk sel epitel, sel saraf, dan sel otot polos. Untuk perbedaan utamanya yaitu mikrofilamen terutama terlibat dalam pergerakan sel dan transportasi, sedangkan filamen intermediat lebih fokus pada dukungan struktural dan kekuatan mekanis.
Mikrofilamen tersusun dari protein aktin, sementara filamen intermediat tersusun dari berbagai jenis protein fibrosa. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan atau keseluruhannya yaitu filamen intermedia merupakan komponen penting dari sitoskeleton sel eukariota. Mereka memberikan dukungan struktural yang kuat dan berperan dalam berbagai fungsi seluler, termasuk mempertahankan bentuk sel dan pembentukan lamina nukleus. Filamen intermedia berbeda dari mikrotubula dan mikrofilamen dalam hal ukuran, struktur, komposisi protein lokasi, dan fungsi. Baik, sekian dari video penjelasan tentang sitoskeleton dan pergerakan sel menurut saya. Apabila ada kekeliruan dalam penjelasan saya atau dalam materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri.